Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Adi Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial manajemen user di dalam Linux dan hak aksesnya. Perlu diketahui sebelumnya, di dalam Linux pembagian hak akses pemakai atau user dibedakan menjadi dua. Yang pertama user biasa dan yang kedua adalah super user. Dengan hak akses super user, kita diperbolehkan merubah, menambah, dan menghapus file konfigurasi sistem yang ada. Berbeda dengan user biasa yang memiliki hak akses terbatas. Perbedaan antara user biasa dan super user ditandai dengan simbol. Untuk user biasa ditandai dengan simbol $, dan untuk super user ditandai dengan simbol pagar. Untuk login ke super user digunakan perintah su. Seperti yang kita ketahui, untuk sampai saat ini Linux masih menjadi sistem operasi teraman dibandingkan dengan macOS atau Windows. Maka dari itu, dengan adanya pembagian hak super user dan user ini, itu adalah menjadi suatu kelebihan di dalam sistem operasi Linux, karena ini menjadi fitur tambahan keamanan di dalam sistem operasi Linux sendiri dibandingkan dengan macOS atau Windows. Baik, langsung saja. Pada kali ini kita langsung saja membuat user biasa dulu sebelum kita membuat super user. Untuk pembuatan user biasa terdapat dua perintah, yaitu ada add user dan user add. Perintah tersebut berbeda karena bisa dijelaskan di sini. Ketika kita membuat dengan perintah add user, kita membuat user dengan menginputkan password, sedangkan user add kita membuat user tanpa menginputkan password. Dan add user sendiri kita sudah menginputkan home directory, sedangkan user add kita tidak membuat home directory. Baik, kita langsung saja melakukan manajemen user dalam Linux. Pertama-tama kita akan membuat user biasa terlebih dahulu. Untuk pembuatan user biasa bisa dilakukan lewat terminal atau bisa dilakukan lewat settings. Untuk kali ini saya akan contohkan pembuatan untuk user biasa di dalam setting terlebih dahulu. Nanti saat pembuatan super user baru saya akan menggunakan terminal untuk pembuatan super usernya itu. Oke, kita membuat user biasa terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke setting terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Kita lihat di sini kita bisa membuat user biasa, tapi di sini dia masih terunlock. Kita buka terlebih dahulu. Untuk membuat user biasa, kita masukkan password yang pernah kita buat untuk melakukan login di sini. Setelah memasukkan password, di sini sudah terdapat pilihan add user. Kita bisa klik di sini untuk mendapatkan untuk menambahkan user biasa. Oke, di sini kita langsung saja membuat user biasa. Kita inputkan username atau full name-nya. Di sini saya akan menamainya dengan user biasa. Dan untuk password, di sini terdapat dua pilihan. Pilihan pertama bisa saya artikan, yaitu ketika kita pertama kali login Linux, itu Linux akan meminta password autentikasi kepada kita. Sedangkan kalau kita mengklik set password sekarang, kita mengatur password dari sekarang agar nanti saat kita login Linux dia tidak menanyakan password lagi. Karena kita ingin yang simple, kita coba ini saja masukkan password sekarang. Di sini dia meminta confirm lagi kedua kali untuk memastikan password itu benar. Oke. Jika sudah selesai, kita klik tombol add di sini. Di sini juga dia akan meminta password autentikasi untuk memastikan kalau ini kita membuat user baru. Di sini sudah ada ya user biasa dengan nama user biasa. Kalau kita ingin menghapus user biasa ini, kita bisa mengklik tombol remove user.
Baik, untuk pembuatan super user bisa kita lakukan lewat terminal. Untuk perintahnya sendiri, kita di sini bisa mengetikkan sudo passwd. Di sini dia akan meminta kita menginputkan password baru. Dan dia akan meminta ulang untuk memastikan apakah password yang kita inputkan benar atau tidak. Nah, di sini kita sudah membuat super user. Untuk bisa memasuk ke super user, kita bisa klikkan SU di sini. Dan dia akan meminta password yang tadi kita buat. Nah, di sini sudah berubah ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk super user di sini dia memiliki simbol pagar, sedangkan user biasa di sini dia memiliki simbol $. Baik, selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan hak akses yang diberikan kepada setiap user. Sebelumnya di dalam Linux ada 3 macam hak akses. Yang pertama adalah hak akses R atau read, hanya dapat membaca sebuah file atau program. Yang kedua hak akses W atau write, atau dapat mengedit sebuah file atau program. Dan yang terakhir adalah hak akses X untuk execute. Itu bisa kita bisa dapat menjalankan sebuah program. Di dalam Linux sendiri kepemilikan hak akses terbagi menjadi 3. Yang pertama ada owner, user, dan other. Saya contohkan di sini, kita ketik ls-l untuk mengetahui beberapa hak akses. Di sini ada keterangan file dengan bernama tugas diberi hak akses drwxr xrx dengan hak akses diberikan kepada owner atau user. Diberikan hak akses kepada user bernama Bimo Adi Nugroho. Di sini saya akan coba mengubah kepemilikan hak akses yang bersemulanya bernama Bimo Adi Nugroho. Di sini saya akan mengubahnya dengan kepemilikan sebagai user yang sebelumnya kita buat, yaitu adalah user biasa. Di sini sebelumnya kita tidak login sebagai root ya. Kita maka akan mengetikkan perintah sudo change owner. Owner ini artinya change owner, dan nama user yang ingin diberikan hak aksesnya. Namanya adalah user biasa, dan nama filenya kita enter di sini. Nah, dia akan meminta password terlebih dahulu. Nah, salah. Nah, bisa dilihat di sini dalam kepemilikan hak akses, user dengan file tugas yang sebelumnya kepemilikannya dimiliki oleh Bimo Adi Nugroho di sini sudah terlihat telah berubah ya. Telah berubah kepemilikannya menjadi user biasa. Selain mengubah kepemilikan hak akses yang tadinya kepemilikannya dimiliki oleh user Bimo Adi Nugroho menjadi user biasa, kita juga bisa memberikan hak akses tanpa mengubah kepemilikannya, yaitu dengan memberikan hak akses izin dengan perintah change mode g+w, o plus w dengan nama filenya. Dari keterangan perintah ini bisa disimpulkan kita bisa memberikan hak akses dengan arti kepada user, owner, atau order bisa melakukan membaca, mengubah, dan mengeksekut file tersebut. Di sini kita akan coba ya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini file dengan nama unduhan ini, keterangannya hak aksesnya yaitu drwxr xr-x. Kita akan coba mengubah keterangan hak akses ini agar semua order, user, dan owner bisa melakukan membaca, mengeksekusi, dan mengubah file tersebut. Kita ketikkan aja perintah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu change mode g+w, o plus w dengan nama file unduhan. Nah, di sini sudah sudah diberikan hak aksesnya. Kita lihat. Nah, kita lihat perubahannya di sini.
semula yang kepemilikan hak aksesnya terhadap file unduhan ini hanya bisa membaca, mengubah, dan mengeksekut ini hanya bisa dilakukan oleh user dengan Bimodhi Nugroho. Di sini bisa dilakukan juga oleh semua user. Di sini sudah berubah ya keterangannya dari dr wxr min xr min x, dia sudah berubah kepemilikannya menjadi berubah hak aksesnya menjadi drwxr rwx ya. Baik, sekian video tutorial manajemen user Linux beserta hak aksesnya. Semoga dengan ada video ini saya bisa memberikan manfaat kepada siapapun. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.